yang masih sekolah, yang datang di tempat ini atau yang lagi nonton dari manapun, adegan ini jangan ditiru. Karena saya waktu dulu SMA, saya ini tukang bolos, gak pernah bikin PR, sekalinya masuk ke kelas tidur saya. Oke? Dan guru-guru di sekolah kalau ketemu saya, oh anak males datang, tumben rajin. Saya digituin selalu, tumben bikin PR. Makanya saya dulu waktu di kelas lagi SMA, sering pura-pura sakit. Nggak ada yang relate ya. Kayaknya saya yang paling bengal di ruangan ini memang. Kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang dahsyat buat kami. Terima kasih Engkau menyertai setiap kami sampai kepada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami juga harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Beberapa minggu terakhir ini saya lagi kayak diingatkan tentang satu kata yang namanya adalah Immanuel. Karena begini, Alkitab catat buat saudara dan saya bahwa kita semua ini adalah mempelai. Dan namanya mempelai, kalau saudara pernah jadi mempelai atau akan jadi mempelai, biasanya kita akan mempersiapkan diri. Betul apa betul? Kita akan upgrade diri kita. Kita akan minta di mentor, kita akan ikut bimbingan pranikah, kita akan ke dokter gizi, kita akan facial muka kita, dan lain sebagainya. Nah, waktu kita mulai masuk di ranah yang namanya rumah tangga, itu biasanya kecantikan dan kegantengan mulai hilang. Betul apa betul? Ya. Karena apa? Kita akan hidup dengan karakter dan sifat daripada pasangan kita. Kita masuk rumah tangga setahun aja, 2 tahun aja, kita udah gak lihat suami kita ganteng. Kita udah gak lihat istri kita cantik. Ya, yang amaze kita setiap hari adalah karakter dan sifatnya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita sudah tahu juga sifat Tuhan yang satu ini, yang namanya adalah Immanuel. Karena Immanuel ini bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma sekedar nama lain daripada Tuhan kita, tapi ini adalah salah satu dari sifatnya Tuhannya saudara dan saya. Nah, sadly speaking, banyak banget orang-orang Kristen, kita cuma mengenal sifat Tuhan kita cuma 3. Dia juru selamat, sembuhin sakit, sama ngasih berkat. Tapi pagi menjelang siang ini, saya akan share buat saudara-saudara salah satu lagi sifatnya Tuhan kita yang namanya Immanuel. Oke, kita lihat sama-sama Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Kata Immanuel adalah kata yang diambil dari bahasa Ibrani, yang terdiri dari 2 kosakata, Imanu dan El. Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia, berjalan bersama, duduk bersama, berbaring bersama, berlari bersama, dan seterusnya. Nah, kata El punya pengertian dalam bahasa Indonesia, Allah atau Tuhan. Jadi kata Immanuel punya pengertian bukan toko buku,
Tapi kata Immanuel punya pengertian Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan ternyata waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Dan saya mau beritahu saudara, ya, bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya bukan waktu kita lagi berhasil saja. Karena saya menemukan banyak orang Kristen memframing Tuhan, oh Tuhan ada sama saya waktu saya lagi kebaktian, waktu saya lagi pelayanan, waktu saya lagi juara kelas, ya, waktu saya lagi baik-baik saja. Tuhan bersama-sama dengan saya. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua di NDC, waktu saudara lagi jatuh dalam dosa, waktu saudara lagi gagal, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Masih roaming kayaknya. Manusia selalu deketin kita waktu kita lagi musim bunga kan? Uang kita berbunga, usaha kita, semua mau kenal sama kita, semua mau deket sama kita. Tapi waktu kita lagi musim gugur, semua tetap nempel sama kita? Enggak, cabut semua. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Dia ada di setiap musim kehidupannya saudara dan saya. Karena apa? Sifatnya dia kayak gitu. Namanya Immanuel. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Waktu ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dua ini datengin Adam dan Hawa. Iblis sama Tuhan. Iblis datang, dan iblis ngomong gini, ngumpet aja, ngumpet. Jangan sampai NDCCP tahu, ngumpet. Jangan sampai teman-teman core kamu tahu, ngumpet. Pura-pura baik, pura-pura pretending that you are okay. Pura-pura. Mulailah main drama, mulailah main sinetron, mulailah jadi aktor dan aktris iblis. Dia suruh kita waktu kita lagi jatuh dalam dosa untuk ngumpet, nutup diri. Nah, di saat yang bersamaan Tuhan datang di Taman Eden. Tuhan mencari kamu di mana, gitu kan? Ya, dan ini sifat Tuhan yang lain lagi. Selalu mau mencari yang terjatuh. Oh, diperjelas di Perjanjian Baru kan? Yesus datang untuk mencari yang terhilang, mencari yang terluka, mencari yang tertolak. Diperjelas. Dari Taman Eden udah seperti itu. Dia cari, kamu di mana? Nah, saya sering banget nanya sama orang-orang Kristen, kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Banyak orang Kristen suka jawab gini, karena mereka makan buah itu, Pak. Karena mereka nggak taat, yang kedua. Dan yang ketiga, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Yuk, siang hari ini kita breakdown sama-sama ya. Alkitab kita sama kan? Bukan berarti saya sama Pastor Eri yang di depan sini, Alkitab kita beda sama saudara. Bukan, Alkitab kita sama. Oke? Tuhan datang di Taman Eden. Saya bingung nih mesti ngomong sama siapa, karena dari sekolah minggu sampai hari ini saya masih dengar guru sekolah minggu itu kalau ngajar waktu Tuhan masuk di Taman Eden itu sama persis kayak dinosaurus masuk di Jurassic Park. Kamu di mana? Ya, guru-guru sekolah minggu begitu, terus anak-anak ketakutan semua. Ketakutan semuanya. Nah, ternyata kita kalau belajar bahasa Ibrani, ya, Hebrew, ternyata bahasa Ibrani ini berikut dengan intonasi kalau dipelajari. Ada intonasinya. Kayak kita ngirim WhatsApp, untuk mempertegas kita pakai emoticon. Betul apa betul? I miss you, emoticonnya peluk. Tuh emoticonnya salah gambar tuh kayaknya ya. Tangannya kok gini sih emoticon, ha? Peluk kan begini. Kita pakai emoticon. Itu pun kadang-kadang yang menerima suka salah terima. Apalagi Alkitab, kalau kita telan gitu aja, seringkali kita salah terima. Nah, ternyata waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Ternyata intonasinya Tuhan tidak marah sama Adam. Dia mencari, kamu di mana? Adam jawab apa? Masih ingat gak? Saya ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan bertanya lagi, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Excuse me. Kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular.
Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Alkitab kita sama kan? Jadi ternyata Tuhan marah sama Adam dan Hawa bukan karena mereka makan, bukan karena mereka nggak taat, tapi Tuhan marah sama mereka karena mereka saling menghakimi. Passing the blame to each other. Dan orang yang suka menghakimi, yang belajar psikolog pasti tahu, ya, dia suka nunjuk orang lain karena dia simpen banyak salah dan gak pernah berdamai dengan Tuhan. Simpen banyak salah, jadi feeling guilty all the time. Jadi kerjanya ngomongin orang, gosip, jadi hobinya hakimin orang lain, ya, cepet ambil kesimpulan. Ini semua. Dan awalnya dari mana orang yang hakimin? Ngumpet. Orang ngumpet karena apa? Iblis. Karena mereka dengerin iblis, ngumpet aja, pura-pura aja. Jangan sampai teman-teman kor tahu, pura-pura pokoknya. Pokoknya kamu harus pencitraan, kelihatan baik. Saudara, Tuhan selalu menerima kegagalan saudara dan saya. Ya. Makanya kalau minta maaf, titik, jangan pakai tapi. Tahu nggak arti kata tapi? Membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik sih, tapi nggak cantik berarti. Bener kan? Di acara idol itu paling sering kata tapi kan? Kamu bagus, tapi nggak bagus berarti. Dia ganteng, tapi nggak ganteng. Aku minta maaf, tapi nggak minta maaf itu namanya. Minta maaf, titik. Saya minta maaf, saya salah. Titik. 5-7 tahun belakangan ini saya ketemu, ya, kalau suami atau istri ada yang selingkuh, gaslighting, istilah psikolognya, gaslighting. Saya minta maaf, tapi perempuan itu selalu masakin saya tiap hari, nggak kayak kamu. Istrinya tiba-tiba merasa bersalah, padahal yang salah siapa? Suaminya. Tapi dengan praktek gaslighting, orang jadi feel guilty. Karena apa? Itu tadi. Tapi minta maaf, titik. Kita kebiasaan, dan ini dari Taman Eden, passing the blame. Dia, ya saya bikin ini tapi karena. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan selalu ada di setiap kegagalan kita. Tuhan gak pernah tinggalin saudara dan saya. Gak pernah. Saya dulu waktu masih sekolah, saya nggak akan lupa sama guru BP saya, namanya Ibu Betty. Yang masih sekolah, yang datang di tempat ini atau yang lagi nonton dari manapun, adegan ini jangan ditiru. Karena saya waktu dulu SMA, saya ini tukang bolos, nggak pernah bikin PR, sekalinya masuk ke kelas tidur saya. Oke? Dan guru-guru di sekolah kalau ketemu saya, oh anak males datang, tumben rajin. Saya digituin selalu, tumben bikin PR. Makanya saya dulu waktu di kelas lagi SMA sering banget, pura-pura sakit. Nggak ada yang relate ya. Kayaknya saya yang paling bengal di ruangan ini memang. Saya sering banget pura-pura sakit. Nah, waktu guru saya udah percaya saya sakit, dibawalah ke ruang BP. Di ruang BP ada guru BP namanya Ibu Betty. Aduh, Ibu Betty kalau ketemu saya, halo Jesse anak pinter. Beda sama guru-guru lain. Kamu tuh pinter, kalau kamu rajin baca itu sama aja. Dia ngomong gini, kamu tuh males, sama aja. Cuman kalimatnya lebih bijaksana Ibu Betty. Ya, saudara tahu ruang BP itulah ruang gagal. Anak-anak bermasalah dulu di SMA saya digiring ke ruang BP. Nah pertanyaannya hari ini, ada nggak ruang gagal di keluarga kita? Ada nggak ruang gagal di kor kita? Ada nggak ruang gagal di komunitas kita? Atau kita cuma nuntut orang harus sempurna? Kita tuntut anak-anak kita harus sempurna? Gak bisa. Saya orang tua dari 2 anak. Saya orang tua. Saya pengen sekali anak-anak saya berhasil, sukses, jauh dari masalah, jauh dari kecelakaan. Saya pengen banget. Karena anak saya 2 saudara. Dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Kakaknya otak kirinya kuat, adiknya otak kanannya yang kuat.
Tapi saya tidak pernah beda-bedain mereka berdua. Gak pernah. Saya gak pernah banding-bandingan adiknya sama kakaknya. Tidak pernah. Gak pernah sama sekali. Adiknya sering banget bikin masalah. Tapi saya selalu datang sama dia, saya bilang, no matter what happen, kamu tetap anaknya Daddy. Itulah ruang gagal. Sekarang banyak anak muda yang bunuh diri. Karena apa? Dituntut sempurna. Tidak ada ruang gagal. Gak ada ruang BP di rumah. Gak ada ruang BP di keluarga kita. Harus sempurna. Nilai harus bagus. Ya kita pengen gitu. Tapi kalau enggak gimana? Siapin ruang gagal. Untuk temenin anak-anak kita di situ. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di sisi saudara dan saya. Di ruang kegagalan kita. Dia selalu gak pernah tinggalin kita. Nah, waktu kita mulai percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ada benefitnya buat kita. Ya, semakin lama kita sama telepon ini, semakin kita kenal benefitnya. Dulu telepon cuma telepon sama SMS. Sekarang waktu teknologi Apple, teknologi Android masuk ke handphone, tiba-tiba bisa bangunin loh dari tidur. Hah? Pakai lagu lagi. Bisa, ya, bisa matiin mesin cuci. Gak ada yang tahu ya? Mesin cuci lupa matiin, telepon rumah, Mbak, tolong Mbak, saya lupa matiin. Bisa kan? Saudara terlalu serius kayaknya, ha? Nah, sama saudara, semakin kita yakin dan percaya bahwa Allah kita selalu ada di samping kita, Dia selalu menyertai kita, ada benefitnya buat kita. Tahu nggak namanya apa? Ketenangan. Rest. Tenang. Yuk kita lihat. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ini terdiri dari 3 perikop ya saudara. Perikop yang pertama itu judulnya bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Judul di atas tuh. Nah kenapa judul perikopnya seperti ini? Karena waktu itu Israel lagi dijajah oleh Asyur, ya. Dan tiba-tiba Israel mulai ke pojok, udah terpojok, udah gak tahu mau bikin apa, krisis politik, krisis keamanan dan lain sebagainya. Dan waktu Israel terpojok, mereka mulai cari bantuannya dari Mesir, bukan dari Tuhan. Dan Tuhan mulai gak suka, dan Tuhan mulai bicara buat bangsa ini lewat Yesaya. Yuk lihat ayat 15. Pernah terpojok? Atau lagi terpojok? Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan percaya terletak. Wow. Ternyata orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Firman Tuhan. Orang yang tidak kuat adalah orang yang restless, tidak tenang dan tidak mau percaya. Waktu lagi terpojok. Restless. Striker sepak bola, waktu udah berhadapan sama kiper lawan, udah sendirian nih dia di depan. Yang dibutuhkan skill atau ketenangan? Ketenangan. Ternyata ada yang di atasnya skill loh. Namanya rest, ketenangan. Kesebelasan sepak bola, waktu adu penalti, yang diperlukan bukan skill, tapi ketenangan. Argentina juara dunia karena tenang waktu adu penalti. Tenang, sorry fansnya Prancis ya. Karena mereka tenang. Yuk lanjut, ayat ini belum selesai. Tetapi kamu apa saudara? Nah ini dia nih kita nih. Udah disuruh sama Tuhan, kamu percaya dan tenang. Disitulah letak kekuatan kamu. Tapi kamu gak mau. Kita gak mau tenang dan percaya. Yuk lanjut ayat 16. Ini nih yang kita buat. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. This is what happened. Kita pikir kita cepat. Ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita tangkas.
ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita pengalaman, ternyata ada yang jauh lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Kita tidak memutuskan untuk tenang dan percaya. Rest and believe. Dan orang kalau restless, biasanya jadi lonely. Dan ternyata Alkitab udah tulis. Yuk ayat selanjutnya, ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Yesaya pakai bahasa perang ya, karena memang Israel lagi perang saat itu. Ya, jadi orang zaman dulu kalau perang, peleton nih, satu peleton naik ke gunung, mereka tinggalin banner, kode, isyarat. Ya, bentuknya kayak bendera gitu. Untuk apa? Peleton berikutnya. Kalau naik ke atas gunung, mereka tahu lewat kode. Ada jalan yang bisa dilewati, ada jalan yang nggak bisa dilewati. Nah, Yesaya menggambarkan orang yang restless, kayak ditinggalkan sendirian di atas gunung atau bukit. Seperti tonggak isyarat, seperti panji-panji, banner, ya, kode di atas bukit sendirian. Pernah lonely? Lonely itu beda sama alone. Ya, I came here alone by myself. Saya sendirian. Tapi kalau lonely, itu adalah di tengah teman-teman, di tengah kumpulan keluarga, kita lonely. Kenapa orang bisa lonely? Karena dia nggak enjoy the present. Dia nggak at the moment. Dia gelisah karena hari kemarin, dan dia khawatir karena hari esok. Jadi nggak live at the moment. Ini orang lonely. Keluarga lagi ketawa-ketawa, kita restless. Pernah lihat? Atau sering buat kayak gitu? Besok gimana ya? Ketawa sih. Tapi nggak di situ kita. Orang baru diputusin pacar, itu lonely biasanya. Teman-teman datang menghibur, ini gini, bercanda ini. Kita nggak di situ kan? Nggak pernah diputusin ya? Pikiran kita restless, tidak tenang, mikirin mantan. Lonely itu seperti itu. Saudara, orang yang punya kekuatan adalah orang yang tenang dan percaya. Saya mau yakinkan saudara-saudara di NDC, ketenangan itu bukan feeling. Ketenangan adalah posisi kita ada di mana. Saya 2 hari habis kejadian dengan pesawat SQ. Saudara baca berita itu? Yang turbulence? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? No, I'm kidding. Habis kejadian pesawat SQ, 2 hari sesudah itu, saya naik pesawat. Lagi take off, pesawat belok kiri, tiba-tiba ada side wind. Side wind ini nggak kebaca sama radar, saudara. Ya, karena radar pesawat itu di depan. Waktu kena side wind, ini pesawat kayak udah mau jatuh, saudara. Ya, dia goyangnya tuh udah atas bawah, kanan kiri. Satu pesawat menjerit semuanya. Saya, waktu lagi goyang hebat kayak gitu, saya ngelihat istri saya. Ternyata dia lagi tutup mata, saya nggak tahu dia lagi ngapain. Lagi berdoa atau tidur, saya nggak tahu. Waktu lihat sebelahnya istri saya, baru saya tenang. Siapa yang duduk sebelah istri saya? Pilot lagi libur. Pernah naik pesawat bareng pilot lagi libur? Dia pakai baju pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk bareng penumpang. Ada istilah penerbangannya tuh apa gitu? Ya, dia ikut sama pesawat itu. Tahu nggak? Nih pilot sebelahnya istri saya lagi ngapain? Dia tidur, mulutnya nganga. Lagi goyang hebat pesawatnya. Saya langsung dalam hati gini, ini orang kan ngerti pesawat, ngerti instrumen pesawat, ngerti angin model manapun, ini ngerti nih orang. Dia tidur enak di tengah badai. Saya langsung tenang. Ini bukti, ketenangan bukan feeling, ketenangan tergantung kita lagi di sebelah siapa. Saya pernah waktu kuliah tahun-tahun pertama, saya ikut diving. Itu kayaknya pengalaman pertama dan terakhir kayaknya. Orang kalau baru pertama diving di laut,
harus di tandem, diikat badannya sama master diver yang udah certificated, ya. Nah turun nih, singkat cerita turun ke laut, ke dalam 12 feet, itu udah dunia lain saudara. Ikan semua ada, kecuali ikan Fauzi. Jokes bapak-bapak. Tiba-tiba alat pengukur oksigen di tangan saya dengan tabung oksigen ternyata error, nggak nyambung, tulalit. Di tangan saya, ya, dibilang oksigen masih full. Ternyata tabung oksigennya udah kosong. Anak baru di bawah laut. Saya terkena panic attack. So yang pernah kena panic attack, I can feel you. Saya terkena panic attack. Saya pengen buru-buru naik ke atas. Master divernya pakai bahasa kode. Kalau kamu langsung naik ke atas, gendang telinga bisa pecah. Karena tekanan terlalu besar. Pelan-pelan saya akan pandu, kita sharing oksigen. Waktu dia mulai pakai kode-kode, saya mulai tenang. Nggak pakai obat loh. Panic attack mesti minum obat biasanya. Ya. Naik ke atas, singkat cerita, saya selamat. Dan saya bisa tenang sampai di atas karena ada master diver di sebelah saya. Yesus itu master segala-galanya. Dan dia selalu ada di sebelah saudara dan saya. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih nggak tenang? Kenapa seringkali kita nggak percaya? Karena kita nggak kenal dia sebagai Allah Immanuel. Dia ada selalu. Bahkan dalam kegagalan kita, dia selalu ada. Mazmur 62 coba, ayat yang kedua. Ini buktinya ya. Mazmur 62, ayat yang kedua. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Waktu Musa restless, Keluaran 17. Waktu Israel lagi perang lawan Amalek. Musa waktu dia angkat tangan, Israel menang. Tahu ceritanya? Waktu dia turun tangan, Alkitab Indonesia kurang lengkap. Dia nggak cuma turun tangan, dia restless ternyata. Dia mau ngatur-ngatur, itu pasukan panahnya mana? Itu defense-nya gimana? Dia mau ngatur-ngatur, Israel malah kalah. Tapi waktu dia angkat tangan, sampai mesti ditopang tangannya sama Harun dan Hur. Waktu Musa rest, Tuhan yang berperang untuk Israel. Dan Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara tahu ciptaan terakhir di Taman Eden? Hawa. Hawa diciptakan waktu Adam lagi tidur. Tuhan kayaknya ngelihat Adam lagi tidur. Adam nggak cocok sama gajah kayaknya. Sama kuda Nil, makin nggak cocok. Dibuatlah Hawa. The most beautiful creature in this world. Wih, yang kaum wanita senyum-senyum. Ya. Makanya surga kasih gelar buat kaum Hawa, penolong. Tahu nggak kaum pria arti penolong? Hah? Bukan pembantu ya. Arti kata penolong adalah lebih kuat daripada yang ditolong. Nggak terima langsung. Mereka yang hamil 9 bulan karena mereka yang kuat. Kaum pria? Ya kan? Si nggak terima juga loh. Mereka yang PMS tiap bulan karena mereka yang lebih kuat dari kita. Masih nggak terima juga. Dengan adanya Viagra dan kuku Bima membuktikan kaum pria tidak kuat. Rasain loh. Kita nggak kuat, Kita cuman kuat angkat kursi dan angkat meja. Kita nggak kuat. Makanya didesain sama Tuhan penolong. Tapi prianya jadi kepala rumah tangga. Wah, ini unik desainnya. Supaya apa? Kita nggak kegedean kepala. Makanya kalau masih punya istri, punya mama, punya anak perempuan, respect mereka. Amin kaum pria. Respect mereka, hargai mereka. Nah, the most beautiful creature diciptakan Tuhan saat Adam lagi rest. Saya percaya waktu kita memutuskan untuk tenang, hal-hal yang luar biasa akan dikirim Tuhan buat saudara dan saya. Amin, saudara.
kita nggak tenang, semuanya jadi nggak nyambung. Semua jadi nggak nyambung. Saya masuk di bagian terakhir. 1 Raja-Raja 20. Karena waktu. 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Oke? Alkitab bilang begini, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Kita seringkali memframing Tuhan cuman ada di tempat-tempat tertentu. Karena itu tadi, ya, asalnya dari kita nggak percaya Tuhan itu Allah yang Immanuel. Makanya kita mulai memframing Tuhan cuman ada di hari Minggu, Tuhan cuman ada di gedung gereja, Tuhan cuman ada di acara yang namanya kebaktian. Ya, yang paling ngeri lagi, Tuhan cuman ada di Israel. Nah ini ngeri nih. Hah? Banyak loh, saya ketemu orang Kristen baru pulang dari Israel, di NDC kayaknya nggak ada. Baru pulang dari Israel, komentarnya begitu, Pak, nyembah Tuhan di Israel sama nyembah Tuhan di Grogol beda, Pak. Beda. Saya tanya, apanya yang beda? Di Israel saya merinding, Pak. Di Grogol nggak pernah. Merinding. Saya mau tanya sama saudara, pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Nggak ada WL, tetap merinding pasti. Kita suka memframing Tuhan cuman ada di tempat-tempat tertentu, di jam-jam tertentu. Ternyata kalau saudara pelajari cerita ini, musuhnya orang Israel, ya, mereka memframing Tuhannya Israel dengan mengatakan Allah mereka cuman ada di gunung, gitu kan? Ya, jadi kalau perang sama mereka jangan di atas gunung, turun ke tanah rata. Dengan kata lain, Allah mereka nggak ada di tanah rata, cuman ada di gunung. Ya, kita pasti menang melawan mereka di tanah rata. Saya nggak pernah ketemu Tuhan kita itu tersinggung. Ternyata di cerita ini Tuhan kita tersinggung karena sifatnya diusik sama musuhnya Israel. Yuk ayat 28, ayat terakhir. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku, Tuhan, akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Bukan cuma di gunung. Tuhan terusik. Saya salah satu seseorang yang koleksi cerita-cerita perang, saudara. Saya hafal banyak cerita perang. Yang saya belum hafal, Rusia lawan Ukraina, karena belum selesai. Tapi semua cerita perang saya hampir hafal. Ya, perang di Ponegoro, tahun? Sini nggak tahu apa-apa kayaknya, sini kayaknya. Hah? 18? 1825 sampai 1830. Perang Patimura, saya hafal semua. Saya nggak pernah ketemu cerita perang kayak yang satu ini. Perangnya belum dimulai, tapi orang Israel sudah tahu mereka yang akan keluar sebagai pemenangnya. Karena apa? Musuhnya Israel memframing Tuhan. Cuman ada di gunung. Di tanah rata Tuhannya mereka nggak ada. Don't do that anymore. Sama kalau zaman sekarang. Jangan cuman agungin Tuhan saat lagi kebaktian. Cuman karena ada dentuman sound system. Cuman karena lagu worshipnya mirip sama lagu K-pop. Jadi kita gampang dijamah gitu. Enggak. Saya mau yakinkan saudara, Tuhan juga ada di motor saudara. Tuhan ada di kamar saudara. Tuhan ada di kamar hotel saudara. Tuhan ada di mana-mana. Agungin dia seperti kita mengagungkan dia kalau lagi kebaktian. Respect sama Tuhan. Jangan cuma memframing Tuhan cuma ada di situ, cuma ada di sana. Jangan begitu lagi. Tuhan kita ada di mana-mana. Makanya Daud bilang ini, walaupun aku harus lewatin lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu bersama-sama dengan aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Berarti sebelumnya airnya nggak tenang. Itulah Tuhan kita. Dia selalu berada, bukan cuma di keberhasilan kita, dia juga ada di kegagalan saudara dan saya. Jangan pernah tertuduh lagi, mulai percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan selalu sayang sama saudara dan saya. Amin. Tuhan
Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses. Harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya.